Kalau pilkada itu sistemnya adalah kita sebut zero sum game. Tidak ada yang menang untuk 2 orang atau 3 orang. Demokrasi memang itu tumbuh dan berkembang di kafe-kafe atau di tempat-tempat orang ngopi. Itu sejarahnya di Eropa. Oh itu, jadi pas nih hari ini kita ngopi ini pas banget ya. Soal Demokrasi. Oke. Di Banjarbaru ini sangat hidup, bahkan menurut saya lebih hidup daripada di banyak wilayah di Kalimantan Selatan. Jadi jangan mau atau terprovokasi kita gontok-gontokan cuman pada saat pilkada ya kan, dan kalau udah selesai pilkada ya udah kita selesai. Pilkada ini kan ada untuk rakyat gitu kan, jangan jadi objek kayak gitu. Maksudnya jadi objek itu adalah mungkin kita menjadi diincar gitu, maksudnya untuk kampanye dan sebagainya gitu. Setiap orang itu dianggap one man one vote, jadi setiap orang dipandang sebagai setara. Pemimpin adalah rakyat dan rakyat adalah pemimpin. Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya kali ini di Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Dan kali ini ada suasana hari ini biar agak-agak lebih adem-adem ya kan. Karena memang kayaknya akhir-akhir ini suasananya agak panas ya memang. Maksudnya panas cuacanya ya begitu ya pemirsa ya. Karena memang lagi ada matahari terus ya kan. Hujannya kayaknya udah mulai jarang nih ya. Nah hari ini saya kedatangan salah satu narasumber yang tentunya ahli di bidang politik wes. Kalau saya boleh bilang beliau ini adalah pakar politik dan juga akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat. Dan beliau ini akrab disapa dengan julukan atau panggilan Bang Fatur Rahman. Halo Bang. Halo. Gimana Bang, kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayaknya adem-adem aja, sejuk ngeliatin Bang Fatur ini ya. Kopi boleh panas tapi yang penting kan suasana tetap kondusif lah ya. Nah itu dia yang utamanya ya Bang ya. Baik, dan di sini saya juga menghadirkan salah satu narasumber muda, cantik, berbakat ya kan. Karena zaman sekarang ini suara-suara mereka ini sangat dibutuhkan oleh kita. Apalagi kalau bukan adik kita Widya, salah satu anggota BEM juga. Dan aktif juga di organisasi, apa namanya Widya? Di GMNI. Di GMNI juga. Halo Widya. Halo Mbak Heni. Sehat? Sehat. Sehat ya. Oke, ini saya seneng nih kalau hawa-hawa vibe positif yang dipancarkan aura dari muda-mudi kita yang menginspirasi itu saya seneng gitu kan. Oke, kali ini saya mau ngopi-ngopi santai sambil membahas mengenai PSU Banjarbaru sukseskah? Gimana kira-kira ya pandangan dari para narsum kita hari ini. Oke, Bang Fatur, langsung saja nih. Menurut Bang Fatur sendiri, pilkada itu apa sih sebenarnya pentingnya pilkada menurut Bang Fatur? Ya, pilkada itu adalah salah satu poin penting dari terselenggaranya prinsip-prinsip demokrasi. Namun dalam sistem demokrasi, pilkada itu bukan segala-galanya. Dalam arti, dalam sistem demokrasi, pilkada hanya menjadi salah satu bagian. Salah satu bagiannya saja, oke. Bukan menjadi sama dengan demokrasi. Nah, itu yang biasanya kita ajarkan di kelas gitu kan. Nah, mana bagian demokrasi yang lainnya kita bisa lihat. Misalnya bagaimana setelah pemilu diselenggarakan, kemudian ada hasil, ya kan, ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang kemudian mendapatkan legitimasi untuk menjadi kepala daerah, atau misalnya kalau dalam pemilu presiden menjadi presiden, akhirnya menjalankan kekuasaan, menjalankan pemerintahan. Tetapi demokrasi tidak hanya berhenti tadi seperti yang saya bilang, berhenti pada persoalan pemilu.
ada banyak cara lain yang memang harus dilaksanakan agar bisa dikatakan demokrasi di sebuah negara atau demokrasi di sebuah daerah itu berjalan dengan baik. Misalnya salah satunya adalah partisipasi atau keterlibatan publik atau masyarakat untuk membahas persoalan-persoalan yang ada atau yang hadir di tengah-tengah mereka. Jadi kalau berbicara soal partisipasi, kita bisa melihat ada partisipasi dalam pemilu. Dan itu menjadi salah satu indikator penting. Tetapi tidak cukup hanya partisipasi dalam pemilu, tapi partisipasi masyarakat ketika roda pemerintahan berjalan. Misalnya ikut mengomentari kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan atau program kerja yang akan dijalankan oleh pemerintah. Saat ini misalnya yang berjalan, katakanlah yang sudah berjalan pilkada di Kota Banjarmasin. Saat ini yang menjadi sorotan adalah bagaimana Kota Banjarmasin melakukan penanganan terhadap darurat sampah. Ini kan lagi heboh kita lihat di sosial media, kemudian juga ada yang sampai melakukan gugatan dan itu memang sah-sah saja. Itulah bagaimana kita menjalankan kehidupan berdemokrasi. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah demokrasi tidak berhenti pada saat proses pemilu saja. Jadi inputnya adalah untuk menentukan pemimpin itu melalui pemilu, kemudian berjalannya pemerintahan juga tetap harus dalam kontrol publik, artinya partisipasi masyarakat terlibat, orang bisa memberikan kritik, orang bisa mendapatkan informasi yang berimbang. Nah, itulah yang diinginkan dalam demokrasi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Biar nggak salah kaprah dulu Biar nih nggak ya salah Bang kaprah ya? dulu. Jadi memang ada sebagian, misalnya ada teoretisi tokoh politik, misalnya Joseph Schumpeter, dia mengatakan bahwa demokrasi itu adalah persoalan pemilu saja. Dan memang juga itu tidak salah. Tidak salah juga. Tetapi itu juga banyak dikritik oleh para ilmuwan politik yang lain karena si Schumpeter ini menegaskan bahwa demokrasi hanyalah persoalan pemilu, tetapi yang dia bayangkan adalah pemilu yang memang seperti mekanisme pasar. Orang berkompetisi, kemudian orang bisa melakukan banyak strategi, banyak cara untuk memenangkan persaingan pasar. Dan ketika seseorang sudah menang, maka yang kalah juga harus legowo. Karena inilah bagian dari persaingan atau konsekuensi dari sebuah permainan. Apalagi dalam pilkada itu berbeda dengan pemilu legislatif. Kalau pilkada itu sistemnya adalah kita sebut biasanya zero sum game. Jadi tidak ada yang menang untuk 2 orang atau 3 orang. Hanya menyisakan satu pasangan yang akan menang. Beda dengan pileg ketika pemilu dalam satu dapil itu ada beberapa orang yang bisa mendapatkan kursi, memenangkan kursi. Tapi kalau pilkada hanya ada satu pasangan calon yang akan keluar sebagai pemenang. Nah, itu yang memang membedakan sehingga ketika kompetisi saya pikir apapun hasilnya sepanjang itu dijalankan sesuai dengan aturan, kemudian juga sesuai dengan mekanisme perundangan yang berlaku, saya pikir itu sudah sesuatu yang cukup membanggakan dalam perjalanan demokrasi. Tetapi yang kita tunggu sebenarnya jauh lebih panjang, masih ada 5 tahun ke depan dalam perjalanan pemerintahan dan itu juga membutuhkan keterlibatan dari publik. Saat ini saya sangat apresiasi dengan masyarakat Kota Banjarbaru yang menurut saya justru membuat demokrasi itu justru semakin hidup. Ada pro dan kontra, ada like and dislike, suka atau tidak suka terhadap pasangan calon, itu hal yang wajar dalam demokrasi. Dan selalu kita perbincangkan, selalu kita dialogkan, termasuk di warung-warung kopi. Karena demokrasi memang itu tumbuh dan berkembang di
kafe-kafe atau di tempat-tempat orang ngopi. Itu sejarahnya di Eropa. Oh itu, jadi pas nih hari ini kita Pas ngopi banget ini kita pas banget ya. membicarakan soal Demokrasi. demokrasi. Oke, berbicara mengenai demokrasi ini kan tadi seperti yang Bang Patur bilang juga cakupannya sebenarnya luas. Jadi bukan hanya sekedar pilkada saja. Tapi kenapa kadang kita ini sebagai masyarakat kayaknya bagian yang penting banget yang kita elu-elukan demokrasi itu hanya pada saat pilkada aja gitu. Ya. Nah ini menurut Pian, pandangan Pian dengan adanya hal seperti ini, apakah demokrasi di Banua kita ini sebenarnya masyarakatnya secara garis besar apakah sudah benar-benar sangat menjunjung tinggi asas berdemokrasi atau seperti apa menurut Bang Patur sendiri? Ya, secara budaya, saya pikir ya budaya demokrasi Budaya ya. demokrasi. Di Banjarbaru ini sangat hidup. Bahkan menurut saya lebih hidup daripada di banyak wilayah di Kalimantan Selatan. Karena tadi ada kritik, kemudian juga ketika mereka menemukan ada kekeliruan, mereka melaporkan, melakukan aduan sesuai dengan jalur hukum, dan akhirnya misalnya MK memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah. Itu juga bagian dari sistem demokrasi, karena sistem demokrasi juga salah satunya adalah mensyaratkan adanya regulasi atau aturan hukum yang jelas, yang juga memberikan keadilan bagi seluruh pihak, gitu kan. Nah, kalau yang di sini melihat, saya amati ya, terbagi menjadi dua kutub besar. Ada yang kelompok masyarakat atau sebagian masyarakat yang menganggap demokrasi di Banjarbaru terancam, Terciderai. terciderai. Ya wajar mereka berpendapat seperti itu. Berarti mereka memandang demokrasi dalam kacamata yang atau dalam definisi yang sempit, hanya dalam persoalan pemilu. Padahal demokrasi justru melakukan sebuah perjalanan yang tiada henti. Sejak orang ikut mendaftarkan, kemudian ikut kampanye, kemudian ikut pemungutan suara, kemudian juga pelantikan dan menjalankan pemerintahan. Jadi saya pikir mudah-mudahan energi-energi yang masyarakat Banjarbaru yang mengkritisi bagaimana berjalannya pemilu, mengkritisi misalnya penyelenggara pemilu, semangat itu tetap hidup siapapun nanti yang akan terpilih ya, misalnya apakah memang pasangan Lisa Wartono ataupun misalnya Kota Kosong, tetap kita pertahankan kultur untuk mengkritisi. Itu minimal salah satu bentuk partisipasi yang diinginkan oleh sistem demokrasi yang sehat. Oke, berarti boleh dikatakan sebenarnya apa yang terjadi di Banjarbaru ini menunjukkan bahwa ini adalah demokrasi yang sehat sebenarnya. Iya, dengan maksud saya pikir ya, bagaimana masyarakat merespon. Mereka misalnya tidak puas dengan salah satu kandidat atau tidak suka dengan salah satu kandidat. Mereka bersuara. Tidak ada upaya untuk misalnya melakukan pembungkaman, kemudian melakukan kriminalisasi, melakukan intimidasi ya kan kepada tokoh-tokoh yang vokal misalnya ya kan dipenjarakan, kan tidak ada. Tidak ada, betul. Jadi silakan orang berpendapat, ya memang demokrasi itu istilah apa ya lah, dalam bahasa Banjar, kearifan lokal kita tuh baru caw. Baru caw, iya. Tapi dengan baru caw itulah kita bisa mengeluarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita terima informasi dari luar, sehingga tidak ada saluran-saluran yang tersumbat, yang itu bisa menyebabkan pecah. Kalau kayak pembuluh darah misalnya kayak orang stroke itu kan tersumbat, bisa ada potensi pecah dan itu berbahaya. Nah, upaya-upaya untuk menyalurkan itu misalnya melalui kelompok organisasi sosial, kemudian partai politik, itu yang memang harus kita budayakan khususnya di masyarakat Kota Banjarbaru ya dalam konteks ini. Karena saya pikir juga wajar kalau kita lihat di mana kalau data sensus penduduk BPS itu yang menyatakan bahwa Kota Banjarbaru ini kan menempati peringkat pertama dalam indeks pembangunan manusia di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Jadi wajar kemudian para intelektual juga banyak yang ada di Kota Banjarmasin, kemudian aktivis dari LSM dan lain, organisasi masyarakat dan lain-lain, sehingga wajar ketika
ada yang mengkritik, kemudian ada juga yang mendukung, itu hal yang wajar. Beda kalau misalnya sistem otoritarian, misalnya seorang penguasa itu tidak boleh dikritik, dan dia menguasai seluruh institusi-institusi lembaga, misalnya peradilan dia kuasai, kemudian juga kepolisian dia kuasai, kejaksaan dan lain semua dikuasai. Ini kan kita melihat bagaimana demokrasi itu juga berjalan dalam pemilu misalnya. Kan tidak ada juga yang seperti prinsipnya sistem kerajaan. Misalnya dipertahankan secara turun-temurun, kan tidak ada. Semua kan melalui proses pemilu. Dan ada dibatasi kekuasaan. Selama 5 tahun, maka Anda secara undang-undang dibatasi hak Anda menjabat sampai 5 tahun, tapi Anda diberikan kesempatan untuk ikut lagi berkampanye untuk mencalonkan diri di periode yang kedua. Dan maksimal kan 2 kali. 2 kali, betul. Dibatasi. Nah, itulah salah satu prinsip atau esensi demokrasi, salah satunya juga adalah pembatasan kekuasaan. Dan ini juga tetap berjalan. Jadi, sekali lagi yang ingin saya garis bawahi adalah demokrasi ini sesuatu yang sifatnya luas. Tidak hanya Terpacu pada pilkada terpacu saja. pada pilkada saja. Itu poin mendasar. Poin penting ya. Oke, jadi sebenarnya masih panjang perjalanan kita untuk memperjuangkan demokrasi yang ada di benua kita ini sebenarnya. Jadi jangan mau atau terprovokasi kita gontok-gontokan cuman pada saat pilkada ya kan. Ya. Dan kalau udah selesai pilkada ya udah kita selesai. Kita harus kerjasama lagi bagaimana caranya kita bersama-sama kritisisasi lagi. Kritik apa ya bahasanya ya? Ini agak susah nih jadi pikirisasi nih jadinya. ya kan? Mengkritisi gitu kan. Jadi misalnya nanti kita lihat apakah misalnya program kepala daerah yang terpilih ini bisa dijalankan, di mana yang tidak dijalankan. Kemudian anggarannya kita bisa lihat dari misalnya anggaran Kota Banjarbaru 1,6 triliun misalnya. Kita bisa lihat berapa persen sih untuk pendidikan, berapa persen alokasi anggaran untuk kesehatan, berapa persen untuk infrastruktur, berapa persen untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga demokrasi ini terus hidup. Jadi tidak usah khawatir, sepanjang masyarakat itu terlibat, sepanjang peraturan hukum itu selalu ditegakkan, kemudian selalu ada keadilan. Tidak ada pembungkaman. Tidak ada pembungkaman, orang bisa mendapatkan akses informasi yang terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, maka demokrasi sudah berjalan di jalurnya. Di jalurnya, oke. Masih on the track pemirsa ternyata ya, oke. Ngomong-ngomong biar sesuai dengan ini on the track ya kan, kayaknya boleh nih sambil ngopi-ngopi juga nih kita nih dari tadi kayaknya Bang Fatur ngomong terus nih. Nanti dingin kopinya ya kan? Dingin nanti ya kan, ini pas kali nih. Menarik lagi, saya kayaknya pengen mendengar juga dari sisi pandangan. Kan seperti kita ketahui saat ini kan adik-adik mahasiswa ini kan yang paling paling gencar untuk memperjuangkan hak-hak demokrasi, istilahnya kan seperti itu. Nah, pandangan Widya sebagai seorang mahasiswi, nah ini seperti apa menyikapi tentang pilkada? Oke, berbicara mengenai pilkada tadi sepakat juga dengan disampaikan oleh Bang Fatur bahwa memang pilkada itu bagian dari sistem demokrasi yang kita pakai di negara kita. Tapi juga itu bukan menjadi yang paling penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengawal mereka-mereka yang terpilih itu menjalankan program mereka dan memimpin tempat mereka sampai 5 tahun dan sampai periode mereka selesai. Kalau saya melihatnya, tapi di pemilu ini juga penting sekali Bang gitu, karena saya sebagai pemuda gitu kan, sebagai mahasiswa gitu kan, dan juga kawan-kawan yang lain, saya yakin kami tuh percaya bahwa apa yang kita pilih itu yang akan menentukan bagaimana kita ke depannya gitu. Jadi saya pribadi sebagai mahasiswa dan pemuda tentu melihatnya adalah dari visi misi beliau, dari bagaimana kira-kira nih apa yang mau dibawakan gagasan beliau gitu kan untuk masyarakat, untuk pemuda gitu. Jadi juga harapannya adalah kalau dalam dinamika
dinamika politik ataupun dinamika pilkada ini kita itu sebagai rakyat menjadi subjek bukan objek kayak gitu. Artinya kita itu juga harus dilibatkan, kita diperbolehkan mengkritisi gitu kan. Karena kan ibaratnya pilkada ini kan ada untuk rakyat gitu kan. Jangan jadi objek kayak gitu. Maksudnya jadi objek itu adalah mungkin kita menjadi diincar gitu, maksudnya untuk kampanye dan sebagainya gitu. Dan harapannya sebagai pemuda adalah tentu sekarang sudah berlangsung PSU, sudah berlangsung pilkada sudah selesai dan sudah terpilih juga gitu kan wali kota Banjarbaru yang akan datang ini. Harapannya adalah sebagai pemuda tentunya mengawal pemimpin kita nih gitu ke depannya agar demokrasi seperti yang disampaikan oleh Bang Fatur tadi tetap sehat dan berjalan seperti itu. Oke, sekarang saya mau ke Bang Fatur lagi nih. Ini kan kemarin sempat heboh juga mengenai putusan MK. Ini yang menarik kan soal PSU di Kota Banjarbaru. Nah, tanggapan dan juga pandangan Bang Fatur sendiri ketika menyikapi pada saat itu putusan MK yang mengharuskan adanya PSU di Kota Banjarbaru itu seperti apa pada saat itu? Ya, saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi ya memang seperti yang seharusnya ketika terjadi ada protes keras dari sebagian masyarakat Kota Banjarbaru ya kan, kemudian yang ingin benar-benar ada mekanisme kota kosong, maka dilakukan pemungutan suara ulang dan itu sudah dilakukan dan akhirnya masyarakat Banjarbaru kan akan memilih kota kosongkah atau pasangan kandidat. Dan ternyata kan sampai saat ini perkembangan rekapitulasi KPU kita lihat ternyata yang unggul adalah pasangan kandidat Lisa Wartono. Apalagi misalnya di dalam aturan itu adalah ketika melawan kota kosong kan 50+1 sudah dianggap sebagai sah dan legitimate untuk menjalankan pemerintahan. Nah, saya pikir memang itulah konsekuensi dari demokrasi. Bahwa ada yang suka dan tidak suka adalah sesuatu yang wajar. Kemudian setiap orang itu dianggap one man one vote. Jadi apakah dia guru besar ilmu politik kah, atau dia tuan guru kah, atau dia pengusaha besar, tetap ketika masuk ke TPS maka di bilik suara tetap dihargai suaranya adalah satu suara. Jadi setiap orang dipandang sebagai setara. Apapun latar belakang profesinya, apapun latar belakang sosialnya, apapun latar belakang tingkat pengetahuan tentang politiknya, tetap dianggap sama, one man, one vote, setara soal itu. Sehingga ketika mekanisme mayoritas menginginkan adanya pasangan Lisa Wartono sebagai kepala daerah yang mereka inginkan, saya pikir itulah yang diinginkan oleh demokrasi. Maka dalam istilahnya kan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Itu yang sering dipakai oleh partai-partai politik tuh biasanya kan. Nah, sebenarnya menurut saya ketika Lisa Wartono misalnya dinyatakan oleh KPU sah untuk menjalankan pemerintahan, orang-orang yang misalnya mengkritisi atau tidak suka jangan berkecil hati. Masih panjang lagi jalur perjuangan yang bisa kita lakukan untuk mengawal pemerintahan agar sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Ya kan, menciptakan kesejahteraan, kemudian menghadirkan keadilan, kemudian mendorong kemajuan pendidikan, kemudian juga memberikan layanan kesehatan sesuai dengan program-programnya, silahkan dikritisi. Jadi agar kepala daerah juga tidak semena-mena ketika mereka terpilih lalu bertindak sesuai kehendak hati, menjadi istilahnya raja kecil. Nah, yang kita inginkan adalah tetap mengkritisi dan mengawal sehingga demokrasi berjalan sesuai dengan cita-cita bersama, menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Oke, nah ini apalagi kalau kita kait-kaitkan dengan hasil penyelenggaraan PSU. Ini kan hasilnya juga
lumayan juga ya, tapi sudah jelas bahwa siapa yang menang gitu. Betul. Nah ini menanggapi tentang hasil PSU yang seperti ini, kalau di mata Pian seperti apa Bang? Ya, saya Menarik nih Bang soalnya. iya, beberapa kali ikut pemilu, maksudnya ikut pilpres, kemudian pilkada. Ada yang sesuai, yang pemenang itu ada yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, ada yang tidak sesuai. Tapi itulah sekali lagi bagian kita menjadi warga negara, ya kan? Ketika yang kita inginkan itu terpilih, misalnya menjadi pemimpin, tentu kan kita senang. Tetapi ketika misalnya ada kandidat yang tidak kita harapkan menjadi pemimpin, yang namanya sudah mekanisme itu dalam proses kita bernegara, maka kita juga harus menerima. Harus sportif dengan hasil ya. Betul, tidak bisa kita memveto sedemikian rupa, kami tidak suka karena kan hasil dari mayoritas orang memilih meskipun dia hanya unggul 1 suara, ya kan? Winner is winner. Yes. Ya kan, pemenang adalah pemenang. Ditempatkanlah dia di posisi yang seharusnya. Bukankah itu juga menjadi hak dia ketika misalnya pasangan Lisa Wartono sudah melalui banyak tahapan nih. Betul. Mulai dari misalnya pendaftaran, kemudian juga ikut kampanye, kemudian juga ikut pemungutan suara. Ini kan banyak proses yang juga dilalui. Perjalanan panjang. Iya, dan dipilih dan memilih itu adalah hak setiap manusia, hak setiap warga negara. Apalagi misalnya ini menjadi salah satu poin penting hak untuk memilih dan dipilih ini, ya kan, yang pernah diutarakan seorang ilmuwan politik ternama yaitu Robert Dahl dalam tulisannya dalam bukunya yang berjudul On Democracy atau perihal soal demokrasi. Maka demokrasi itu bisa dilihat sehat atau tidaknya, salah satunya adalah ketika semua orang, setiap warga negara diberikan hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Berarti kan pasangan Lisa Wartono juga memiliki hak yang sama untuk dipilih. Bukan berarti diveto haknya untuk dipilih. Pian boleh memilih aja tapi kada boleh dipilih. Itu kan tidak bisa menjalankan demokrasi yang seperti yang seharusnya. Kalau kita ganti perspektifnya seperti yang disampaikan oleh Joseph Schumpeter soal demokrasi adalah bagian dari permainan, ada konsekuensi. Itulah permainan. Yang menang ya boleh berbangga lah ya kan, yang kalah ya juga jangan terlalu pesimis. Masih ada waktu 5 tahun untuk mengevaluasi pemerintahan. Termasuk pendukung Ibu Lisa dan Pak Wartono juga misalnya masih ada waktu 5 tahun untuk mengevaluasi, dan publik bisa nanti di pemilu yang berikutnya jika beliau-beliau ini misalnya maju kembali bisa melakukan dalam tanda kutip ya hukuman politik dengan tidak memilih lagi ketika misalnya dirasa pemerintahan Lisa Wartono tidak memuaskan. Dan itu hal yang wajar, mekanisme kan seperti itu. Demokrasi yang sehat adalah juga tentang periode kepemimpinan yang dibatasi, bukan yang sepanjangan seumur hidup. Misalnya kepala daerah seumur hidup, wali kota Banjarbaru seumur hidup, kan tidak. Jadi saya pikir semua banyak indikator-indikator soal demokrasi itu sebenarnya sudah terpenuhi di kota Banjarbaru. Nah inilah yang harus juga kita pertahankan. Masalah suka dan tidak suka wajarlah, itu kan kalau dalam bahasa anak gaul sekarang soal selera aja. Selera masing-masing. Ya kan, selera masing-masing. Saya suka yang style seperti ini, saya suka style yang seperti ini, punya argumentasi, punya alasannya masing-masing. Tetapi kita masih punya waktu 5 tahun untuk mengevaluasi. Sekaligus kita tunggu juga pembuktian dari yang terpilih. Ya kan? Apakah bisa membuktikan ya? Ya, betul. Kemudian saya juga melihat ada yang mempersoalkan ketika misalnya suaranya itu hampir dari hasil rekapitulasi KPU kan 52%, ya kan, suaranya ibarat bahasanya itu agak meintil, ya kan, lalu mempermasalahkan soal legitimasi. Menurut saya legitimasi itu bukan sesuatu yang sifatnya statis
atau final. Jadi meskipun misalnya ada lebih dari 40% suara pemilih itu mendukung kotak kosong, bukan berarti legitimasi Lisa Wartono itu bisa dikatakan rendah dalam menjalankan pemerintahan lah ya. Tapi kalau hasil pemilu kan seperti itu. Tapi legitimasi politiknya untuk menjalankan pemerintahan itu tergantung nanti bagaimana Ibu Lisa sebagai wali kota dan Pak Wartono sebagai wali kota menjalankan pemerintahannya. Jadi legitimasi itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang statis, yang dia ketika 40% lebih tidak setuju, maka dianggap legitimasinya dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi ada fase turun naik, tergantung dia bagaimana memenuhi keinginan publik, mampu menyelesaikan persoalan publik, mampu memberikan harapan yang cerah kepada masyarakat Kota Banjarbaru. Saya yakin legitimasinya akan naik. Tetapi itu persoalan legitimasi politik. Tapi kalau legitimasi hukum, ketika seseorang sudah dinyatakan sah oleh KPU sebagai pemenang, maka dia sudah mendapatkan legitimasi untuk menjalankan pemerintahan secara hukum. Tapi secara politik itu masih bisa dibangun kembali dengan berbagai macam cara. Misalnya untuk melakukan kebijakan-kebijakan itu mengundang banyak pihak. Ada tokoh masyarakat di sana, ada tokoh pemuda di sana, ya berkepentingan, ya kan. Ini kebijakan soal bagaimana misalnya menata kawasan Kota Banjarbaru menjadi semakin kuat identik anak mudanya. Maka yang memang dilibatkan adalah anak muda. Ya kan, kemudian juga yang ahli soal engineering seperti apa, kemudian ahli budaya seperti apa. Jadi pemerintah Kota Banjarbaru tidak berpikir sempit hanya sudut pandang mereka, tapi mengundang seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan soal itu. Itulah yang namanya representasi publik dalam membangun sebuah kebijakan. Sehingga orang-orang yang berkepentingan itu dilibatkan, dan itulah sekali lagi yang kita katakan demokrasi yang baik, demokrasi yang sehat. Oke. Yang sehat kayaknya. Boleh nih minum dulu nih, sambil kita minum dulu nih kayaknya ya pemirsa ya. Memang ngopi kali ini nih benar-benar terasa sekali ya. Kata tadi menurut sejarah dari Eropa Ya, katanya dari lewat kafe-kafe atau sambil warung kopi ya kan? Inilah yang akhirnya menimbulkan Demokrasi modern. Ya modern, kan? Oke, sekarang saya ke Widya nih. Widya, menurut Widya sebagai anak muda, sosok anak muda ya kan, ini gimana pandangan Widya tentang hasil penyelenggaraan PSU? Apakah bisa dikatakan sukses saat ini, dan apakah menurut Widya boleh dikatakan puas dengan penyelenggaraan PSU kali ini? Iya, hasil PSU di Banjarbaru gitu, dari tahun kemarin hingga hari ini terjadi, tentu dinamikanya luar biasa sekali gitu kan. Bagaimana akhirnya juga Banjarbaru menjadi tersorot di nasional bahkan dengan PSU ini gitu kan. Bagaimana kemarin masyarakat Banjarbaru gitu kan menginginkan dan menggugat gitu kan terkait PSU pemungutan sebelumnya gitu kan. Lalu akhirnya berjalan hingga hari ini, hingga ada hasilnya nih, sudah ada yang diketahui akan menang dan akan memimpin Banjarbaru. Tentu baik saya pribadi maupun setiap masyarakat Banjarbaru punya pilihannya sendiri, punya jagoannya sendiri nih yang kira-kira dirasa dipercayai akan mampu membawa Banjarbaru menjadi lebih baik kayak gitu kan. Nah, tentu benar bahwa siapapun yang terpilih kita harus menerimanya karena itu adalah sistem demokrasi seperti itu gitu kan. Juga penting untuk mengawal siapapun yang terpilih itu agar selama menjalankan kepemimpinannya benar-benar sesuai dengan visi misinya, dan juga masyarakat bisa mengontrol lah pemimpin yang ia pilih gitu kan. Tentu kalau melihat bagaimana terselenggaranya PSU ini, yang saya lihat juga di tempat saya, di daerah saya gitu kan, di Banjarbaru juga itu berjalan dengan lancar dan tertib gitu kan. PSU kemarin, lalu juga sejauh ini berjalan dengan damai, terus juga kondusif dengan lancar, ya? Dengan kondusif juga. Terus tentu ketika sudah ada yang terpilih ini, harapan-harapan itu muncul dari masyarakat ya, maksudnya dengan kepemimpinan yang ada ini harapannya mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
saya pribadi pun tentu berharap bahwa yang terpilih nantinya adalah memang saya yakin orang yang punya integritas, juga punya kemampuan untuk memimpin kayak gitu. Dan tentunya benar tadi setiap masyarakat harus dilibatkan dalam hal-hal tertentu, dalam setiap pakarnya harus dilibatkan juga kayak gitu. Jadi kalau dibilang puas atau tidak, sejauh ini sudah puas karena sudah berjalan dengan tertib juga. Tapi tentu kedepannya kita punya tanggung jawab bersama nih untuk mengawal pemimpin kita yang sudah terpilih. Oke, dan yang pastinya harapan kita juga ya, bagaimanapun juga, bagaimana suatu pemerintahan itu menjalankan roda pemerintahan harus dengan asas berkepihakan kepada masyarakat, seperti itu, kepentingan masyarakat. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih ke Bang Patur. Seandainya nih, ini seandainya aja sih, tapi ya mudah-mudahan kayaknya jangan ada drama-drama lagi lah ya, kasihan juga kan masyarakat kita gitu. Seandainya misalkan ternyata akan ada gugatan lagi, mungkin apakah tanggapannya seperti apa nih menyikapinya? Karena kan ketika ada gugatan lagi, maka kan otomatis roda pemerintahan pun juga akan terhambat untuk penetapan siapa yang menjalankan roda pemerintahan ini kan akan terhambat dan akan tertunda. Nah ini tanggapannya Bang Patur seperti apa menyikapi kalau misalkan ada? Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Ya betul. Jadi gini, demokrasi itu kan mengedepankan penghormatan terhadap mekanisme hukum, ya kan. Hukum juga sudah memberikan mekanisme tersendiri ketika ada yang merasa prosesnya misalnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan atau ada indikasi melanggar peraturan perundang-undangan. Ya silakan dilakukan mekanisme itu. Itulah demokrasi. Memang misalnya melelahkan, itulah namanya demokrasi, tidak ada yang enak dalam prosesnya, tapi itulah yang selama ini sistem yang kita anggap sebagai yang terbaik lah, yang sudah dijalankan juga di banyak negara. Konsekuensinya yaitu tidak bisa kita misalnya harus mengontrol semua masyarakat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Satu suara, ya kan, satu komando. Nah, itu beda, nanti sistemnya bisa komunis atau fasis misalnya. Nah, tapi kan kalau demokrasi, orang yang tidak bersepakat pun masih juga diberikan pilihan untuk melakukan gugatan sepanjang itu sesuai dengan peraturan dan juga ada bukti yang kuat. Tapi ketika misalnya melakukan gugatan dan nanti juga akan ditelaah lagi oleh hakim Mahkamah Konstitusi misalnya, dan ternyata gugatannya dimentahkan atau dianggap tidak memenuhi syarat yang cukup untuk dilakukan sidang kembali, ya juga harus legowo. Berarti memang yang diupayakan selama ini misalnya tidak sesuai dengan hasil, is okay. Berarti ada fase perjuangan yang lain, yang tadi yang kita sudah jelaskan di awal, gitu kan. Jadi saya pikir memang demokrasi ini ribet, sangat ribet dalam prosesnya. Semua orang memiliki hak yang sama, semua orang juga boleh berbeda pendapat, semua orang diberikan kesempatan untuk melakukan gugatan sepanjang dalam koridor hukum. Tapi ketika memang juga hasilnya dimenangkan oleh pasangan Lisa Wartono, ya tetap kita hargai itu sebuah hasil yang sudah dijalankan, gitu kan. Nah, sehingga ke depan proses mencari pemimpin sudah selesai. Artinya proses input sudah selesai. Tinggal dijalankan, kemudian juga terus diawasi, kemudian juga tetap kita kawal, kemudian kritik, kalau perlu juga misalnya di demo kalau memang tidak sesuai dan memang sangat berseberangan dengan keinginan dari masyarakat luas misalnya, kan selalu ada proses dialog. Kemudian sepanjang itu hal yang dalam budaya demokrasi selalu dianggap layak, kan. Nah,
Tetapi sekali lagi juga kita harus sebagai warga negara yang baik harus menerima keputusan bersama. Dalam arti hasil pemilu ini kan keputusan bersama. Walaupun misalnya perbedaannya sangat sedikit. Ya tadi ketika yang menang dengan suara yang mayoritas bahkan 50+1 pun sudah dianggap sebagai pemenang, maka berikanlah kesempatan. Dan itu juga sudah diatur oleh undang-undang sebagai hak dia untuk mengisi jabatan sebagai di pemerintah. Karena juga yang penting adalah bagaimana proses sirkulasi elit, sirkulasi kepemimpinan yang berputar tidak hanya berada di atau diduduki oleh satu orang dari lahir misalnya sampai meninggal misalnya kan. Nah, tidak. Jadi selama proses-proses itu dipenuhi, maka demokrasi bisa berjalan dengan baik. Meskipun misalnya ada beberapa juga yang menjadi catatan misalnya. Tapi kan secara umum saya memandang demokrasi di Banjarbaru itu berjalan cukup dinamis. Jadi tidak ada yang upaya-upaya untuk pembungkaman tadi ya kan, kriminalisasi. Sehingga semangat ini justru seharusnya dipertahankan dan diperkuat lagi ketika pasangan Lisa Watono dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota. Semangat lagi untuk ikut terlibat. Ya kan, jangan biarkan mereka berjalan sendirian. Tentu kita hadir, tentu kita juga memberikan masukan, tentu kita juga memberikan pandangan, karena demokrasi modern saat ini tidak lagi berbicara soal siapa yang memerintah, tetapi bagaimana mengelola pemerintahan. Kita tidak lagi bicara soal government, tapi kita berbicara soal governance, tata kelola. Di situ ada transparansi, di situ ada akuntabilitas publik, di situ ada bagaimana membangun birokrasi yang efektif, ya kan? Kemudian bagaimana mendekatkan pelayanan publik dari masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi masih banyak tantangan dan persoalan di Banjarbaru yang seharusnya kita sikapi bersama. Dengan semangat demokrasi yang sudah ada saat ini di Banjarbaru, ayo kita dorong lagi untuk terus mencapai kemajuan, untuk meningkatkan kesejahteraan, dan juga sekali lagi menghadirkan keadilan bersama dan keadilan sosial bagi seluruh warga kota Banjarbaru. Oke, baik yang terpilih maupun yang memilih. Betul. Oke. Dan sekarang saya mau ke Widya lagi nih. Widya, kalau misalkan ternyata harus ada gugatan lagi, otomatis kan roda pemerintahan yang tadi seperti saya tanyakan juga ke Bang Fatur akan tertunda juga nih, siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan. Nah, tanggapan dari Widya sendiri, ini terlepas dari pilihannya siapa ya, ini kita tidak ini, tapi pandangannya nih seperti apa? Saya pengen mendengar curahannya sebagai sosok pemuda Kota Banjarbaru. Dari awal proses pemilu ini gitu kan, juga pada saat kampanye dan pada saat pemilihan tahun lalu dan sampai berjalan gugatan dan sebagainya, sebagai pemuda saya terlibat gitu, maksudnya saya melihat bagaimana dinamika yang terjadi di kota saya, di Kota Banjarbaru kayak gitu kan. Lalu juga pada saat kemarin dirasa pada saat pemilihan itu ini tidak sehat nih gitu, dirasa ada kecurangan dan sebagainya. Tentu kami pun dari pemuda, dari mahasiswa dan juga masyarakat, demokrasi berjalan, kami demo di depan kantor wali kota, juga kami mengawal dari segi hukum, makanya kemarin juga kami menggugat ke MK gitu, kelompok mahasiswa dan juga masyarakat Banjarbaru. Kemarin sempat ikut terjun juga ya? Kalau ke Jakarta tidak, tapi saat aksinya ikut. Gitu. Aksi ikut ya kemarin ya? Oke. Nah, jadi maksudnya melihat ketika dirasa ada kejanggalan atau ada kecurangan, tentu benar, karena kita demokrasi adalah kita berhak untuk menyuarakan itu, kita berhak untuk memperjuangkan itu. Dan benar Banjarbaru demokrasinya bagus gitu. Buktinya juga ini kita diadakan PSU gitu kan, berarti kan tidak ada pembungkaman juga gitu kan, berjalan dengan bagus. Nah,
melihat apabila nanti ada ada gugatan dan lain sebagainya, kami dari kelompok organisasi eksternal kampus itu juga kemarin ikut audiensi nih dengan KPU, dengan Bawaslu gitu kan, dan mereka juga mengatakan bahwa apabila terdapat gugatan atau sebagainya bisa disampaikan langsung gitu. Jadi memang ada pihak yang menerima itu gitu maksudnya. Jadi posisi kami juga mengawal nih, misalkan ada masyarakat ataupun dari kami merasa ada kecurangan, tentu akan disampaikan seperti itu. Dan harapannya adalah benar bahwa proses demokrasi kita sudah berjalan nih, sudah ada pemimpin, mari tentu harapannya adalah kita juga memberikan kesempatan lah gitu bagi Bu Lisa, bagi Pak Wartono gitu kan, untuk melihat bagaimana mereka ke depannya gitu kan. Terlepas dari apakah dirasa puas atau tidak puas, setiap orang berhak untuk menyampaikan itu, dan sampaikan saja gitu. Tapi juga besar harapan adalah kita beri kesempatan buat siapapun memimpin gitu kan. Kita lihat, kita mengawasi selama kepemimpinan mereka berlangsung seperti itu. Oke, baik. Itulah tadi ya, Bang Fatur. Seperti yang Bang Fatur lihat, demokrasi itu yang tadinya pun bisa saja dia tidak setuju sebenarnya ya kan, tapi akhirnya ketika sudah berjalan demokrasi itu akan mengubah segalanya juga ya. Akan mengubah segalanya. Seperti halnya tadi bahkan Widya, tadinya juga memang tidak setuju ya, Widya ya sempat turun juga aksi karena dirasa mungkin ada kecurangan atau seperti apa ketidakadilan, akhirnya diperjuangkan hingga akhirnya ada PSU. Dan sekarang seperti apa yang sudah disampaikan Widya secara tidak langsung, Widya juga menyatakan bahwa penyelenggaraan PSU kali ini berjalan sukses ya gitu. Oke, sekarang saya mau ke Bang Fatur lagi, kira-kira himbauannya nih bagaimana caranya biar suasana kita ini lebih adem lagi ya kan, ini udah mulai adem lah ya. Jadi memang warga negara kita, kewarganegaraan kita, maksudnya masyarakat Kota Banjarbaru ini cukup beradab. Artinya lebih memilih untuk menjalankan sesuai dengan prosedur. Ketika mereka ada hal-hal yang mereka anggap itu tidak layak atau misalnya ada dugaan pelanggaran hukum, mereka akan melakukan di jalur hukum, ya kan? Tidak yang frontal, misalnya melakukan kekacauan, kegaduhan, kemudian aksi menghancurkan fasilitas publik, kan tidak. Nah, itu saya sangat apresiasi dan respect dengan masyarakat Kota Banjarbaru. Tetapi demokrasi memang adalah kita juga harus menentukan siapa pemimpin kita. Dan ketika mayoritas tadi sudah menentukan siapa pemimpinnya, maka kita sebagai warga negara yang baik juga harus memberikan penghormatan kepada mekanisme itu yang sudah diatur secara sah oleh negara kita. Bagaimana memilih pemimpin dalam pemilu. Meskipun sekali lagi persoalan demokrasi bukan hanya persoalan pemilu, tapi bagaimana partisipasi masyarakat juga tetap proaktif dalam menjalankan pemerintahan, karena sejatinya kedaulatan itu adalah milik rakyat, milik masyarakat, dan pemerintah itu hanyalah pelaksana dan pelayan. Jadi awasilah pemimpin Anda karena mereka adalah pelayan kita semua, sehingga demokrasi kemudian tata kelola pemerintahan bisa berjalan dan menjadi contoh di Kalimantan Selatan. Apalagi Kota Banjarbaru sekarang mengemban sebagai identitas ibu kota provinsi. Nah, sehingga dinamika politik, dinamika pemerintahan, kemudian sistem demokrasi tadi yang sudah kita lalui dengan banyak energi yang sudah terkuras, semoga saja bisa terus kita pertahankan ke depan, sehingga Kota Banjarbaru bisa menjadi kota yang dapat dicontoh oleh kabupaten kota yang lainnya. Bagaimana masyarakatnya aktif, tidak membiarkan kepala daerahnya berjalan sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin sudah saatnya juga kita bersikap husnuzon ya. Karena ini sudah pilkada sudah lewat, kita sudah menemukan pemenang, dan sudah saatnya kita
yang baik-baik lah ya, harapan kita, berpikiran positif juga, supaya benar-benar terjadi hal-hal yang positif itu Betul. bisa diterapkan oleh yang menjalankan roda pemerintahan yang Iya, terpilih. dan jangan lupa masih ada 5 tahun ke depan 5 untuk kita tahun. mengevaluasi. Betul. Apakah kita akan mempertahankan atau mengganti yang lebih baik? Semua ada di masyarakat keputusannya. Betul. Oke, sekarang saya ke Widya nih. Himbauan dan juga harapannya kira-kira. Oke. Dengan hasil yang sudah ada ini, saya pikir itu bukan akhir ya, tapi merupakan awal gitu kan. Kita lihat prosesnya bagaimana ke depannya gitu kan. Himbauan untuk saya dan juga kawan-kawan yang lain dari masyarakat, dari mahasiswa di Banjarbaru, dari pemuda, harapannya adalah mari kita kawal nih gitu pemimpin yang sudah terpilih hari ini gitu kan. Mari kita bersatu gitu kan, kita berdialog. Apabila terdapat dirasa itu kejanggalan ataupun kecurangan, ya mari kita suarakan itu gitu kan, karena ini negara demokrasi gitu kan. Disitulah kita berhak untuk mengkritik, kita berhak untuk mengevaluasi pemimpin kita gitu kan. Dan juga pentingnya tadi untuk bersatu dari berbagai aspek, dari mahasiswanya, dari pemudanya, dari rakyat biasanya, dari kawan-kawan kolektif kayak gitu kan. Nah itu agar kita bisa menjaga demokrasi ini berjalan dengan sehat gitu kan. Terus harapannya adalah yang terpilih ini Bu Lisa dan Pak Wartono, tentu saya berharap besar gitu kan, bahwa memang bisa membawa kota Banjarbaru lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi, dan juga bisa menjadi contoh tadi bagi kota-kota lainnya di Kalimantan Selatan, karena mengingat kita juga kota Banjarbaru akan menjadi ibu kota gitu kan. Dan juga agar benar-benar bisa lah gitu menjadi pemimpin yang itu amanah dan benar-benar membawa harapan-harapan bagi masyarakat khususnya di Banjarbaru. Bukan hanya membawa harapan, tapi mewujudkan harapan Iya, masyarakat ya. mewujudkannya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang sangat luar biasa. Ngopinya seru sekali ya. Dan saya teringat dengan salah satu kata-kata nih. Bagaimana sosok pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Dan rakyat sendiri yang nantinya akan dilayani. Dan dengan demikian saya menyatakan bahwa saya setuju dengan pernyataan bahwa pemimpin adalah rakyat dan rakyat adalah pemimpin. Dan maka dari itu kita sama-sama kawal bagaimana nanti roda pemerintahan, dan semoga saja kita sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi yang katanya demokrasi itu harus berjalan dengan sehat, kita hargai apa yang saat ini kita berikan. Kalau memang ternyata yang terpilih memang sudah saatnya untuk menikmati dari hasilnya sebagai seorang pemenang, kita hargai itu dengan lapang dada. Dan selamat sekali lagi untuk yang memang terpilih, dan untuk yang merasa mungkin kali ini belum berhasil mungkin, ataupun misalkan belum berhasil dengan pilihannya, Masih bisa dicoba periode yang akan datang. masih bisa dicoba di periode yang akan datang ya. Dan yang pastinya tugas kita semua adalah mengawal bagaimana perjalanan roda pemerintahan agar demokrasi terus berjalan dengan sehat dan juga pada jalannya. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan semoga saja sehat selalu. Amin, amin. Amin, dan semoga nanti kita kayaknya akan suruh-suruh ngopi-ngopi lagi ya di lain kesempatan. Kita bahas yang lain-lain lagi. Kita bahas mengawal pemerintahan Kota Banjarbaru ya kan. Next episode kayaknya ini perlu nih ya. Dan nanti kita pasti akan lanjutkan lagi nih soalnya nih. Seru sekali hari ini ngopi-ngopi sorenya. Baik, dan sekali lagi pemirsa Kosan Heni, jangan lupa saksikan terus tayangan Kosan Heni di episode selanjutnya. Dan semoga saja tayangan kali ini juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan akhir kata saya Heni Selina pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Bye-bye.